Mujizat-Mu terbesar, karya-Mu terbesar di dalam hidup kami. Karya penyelamatan-Mu Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah mendahului naik ke surga. Itu bukti kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu, keagungan-Mu Tuhan. Karena tidak ada nabi yang lain yang bisa naik ke surga kecuali Engkau ya Tuhan. Detik-detik masih kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang naik ke surga, karena Engkau bertahta di dalam kerajaan surga. Dan sementara Engkau naik ke surga Tuhan, kami mau melihat janji-Mu yang tergenapi di dalam setiap hidup kami. Engkau sungguh-sungguh Allah yang dahsyat dan maha kuasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Kau hadir Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu sore hari ini. Lawan hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat memahami ya Tuhan rencana-Mu lewat kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkarya lewat firman-Mu sore hari ini. Roh Kudus bekerja, berkarya kepada setiap kami, di dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu sendiri yang akan mengurapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita masih memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, ya, dengan tema firman Tuhan yang saya beritakan pada sore hari ini, naik ke surga dan akan turun kembali menjemput mempelainya, ya. Tuhan naik ke surga dan akan turun kembali menjemput mempelainya. Itulah tema sore hari ini, ya, yang akan saya sampaikan di dalam pembahasan firman Tuhan sore hari ini, ya. Kita akan buka firman Tuhan di dalam KPR atau Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan membaca firman Tuhan, semua akan simak di situ. Itu perikop di atasnya berjudul Yesus terangkat ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, ya. Sungguh luar biasa kalau kita melihat cerita ini, tidak asing lagi, tetapi mari kita memahaminya bahwa Tuhan itu menunjukkan kuasanya dan disaksikan oleh rasul-rasulnya, disaksikan oleh murid-muridnya, bahkan disaksikan oleh banyak orang yang ada di Galilea. Kita tadi sudah membaca, ya. Jadi kenaikan Tuhan ke surga itu
bukan cuma suatu cerita yang mengada-ngada. Itu sejarah, itu buktinya ada. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang, oleh rasul-rasul dan murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri, oleh banyak orang yang ada di Galilea pada waktu itu, menyaksikan Tuhan Yesus dengan mata kepala sendiri naik ke langit, ya, sampai ditutup awan-awan, sampai tidak kelihatan, naik ke surga. Nah, itu adalah Tuhan kita yang hidup, membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Kalau nabi, saya berkata ya di sini, nabi yang ada di dunia ini, baik Nabi Musa, ya, nabi yang lain, ya, kecuali Nabi Elia dan Henokh, itu diangkat Tuhan, bukan mengangkat dirinya sendiri, bukan, tapi itu Tuhan yang mengangkat. Tidak ada nabi selain Henokh, Elia yang diangkat Tuhan. Yang nabi-nabi yang saya dengar di dunia ini, nggak ada yang hidupnya terangkat ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang Dia bisa naik ke surga karena Dia kembali kepada asalnya. Dia berasal dari surga, makanya Dia kembali ke surga. Tetapi Dia mempunyai suatu janji bagi umat yang percaya kepada Tuhan, ya. Saat Dia naik ke surga, Dia akan menyediakan suatu tempat bagi kita, ya. Jadi Dia bukan sembarang nabi yang seperti diagung-agungkan oleh dunia, yang seperti diagung-agungkan oleh orang lain, yang nabi yang tidak seperti Nabi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Dia Tuhan, makanya Dia bisa naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang. Bukan membuat cerita, oh aku nabi, aku naik ke surga, tapi tidak ada buktinya, tidak disaksikan oleh banyak orang. Bukan, Yesus disaksikan para muridnya ketika Dia naik, disaksikan orang-orang Galilea pada waktu itu, ya, disaksikan orang banyak, ya. Dan Tuhan meninggalkan suatu pesan buat kita, ya. Tidak ada nabi yang bisa terangkat atau yang bisa mengangkat dirinya untuk naik ke surga kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu sebelum terangkat ke surga, ya, Dia dalam bentuk tubuh kebangkitan, Dia berkali-kali ada bersama-sama dengan murid-muridnya atau menampakkan diri bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari sebelum Dia terangkat ke surga. Dia berbicara kepada murid-muridnya, menceritakan tentang kerajaan Allah. Sehingga sebelum Tuhan itu terangkat ke surga, Dia meninggalkan banyak pesan-pesan kepada murid-muridnya, meninggalkan banyak pesan-pesan, ya, sebelum Dia terangkat ke surga, ya. Pesannya yang pertama kepada murid-muridnya, ya, karena murid-muridnya itu tahu, sudah diberitahu sama Tuhan ketika Dia dalam tubuh kebangkitan selama 40 hari Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia menampakkan diri bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu dikasih pesan-pesan selama 40 hari itu, ya. Pesan-pesan Tuhan itu tentang kerajaan surga. Dikatakan, diceritakan sini pesan-pesannya itu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, pesan-pesannya diantara lain, ya, yang pertama itu jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku karena aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini dipesankan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Waktu itu karena murid-muridnya sudah tahu, ya, 40 hari terakhirnya 40 hari itu Yesus bakal terangkat ke surga. Jadi murid-muridnya itu mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, ya, mendengarkan pesan-pesannya Tuhan. Di antaranya pesannya Tuhan bilang, ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang kedua pesannya itu, ya, tapi ingat bahwa aku akan datang kembali dan menjemput kamu dan membawa kamu di tempat di mana aku berada. Yang ketiga pesannya itu, tapi kalau, ya, ingat, ya, tunggu janjiku nanti, ya, tunggu janjiku, ya. Janji Tuhan itu kita harus tunggu, bahwa aku nanti akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kamu, sehingga kamu akan menerima kuasa yang dari Tuhan dan kamu dapat menjadi saksinya Tuhan. Nah, ada 3 pesan ini yang disampaikan kepada murid-muridnya ketika Dia sebelum detik-detik Dia terangkat
surga. Ya, dia sampaikan ya, nanti aku akan pergi, tapi perginya bukan meninggalkan untuk selama-lamanya, pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, dia mengingatkan kembali bahwa nanti aku akan datang kepadamu dan menjemput kamu kembali. Nah, tapi sebelum aku menjemput kembali, kata Tuhan, aku akan menurunkan Roh Kudusku ke atasmu sehingga kamu penuh kuasa. Ya, kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu sehingga kamu boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan sampaikan itu kepada murid-muridnya ya. Karena murid-muridnya ini merasa sudah ini ya detik-detik terakhir ya. Tuhan sudah mau terangkat ke surga. Nah, untuk itu dia pergi bersama-sama Tuhan mendengarkan pesan-pesannya Tuhan ya. Sehingga di ayat yang ke-6 ya, di ayat yang ke-6, coba ulang itu ya, yang di ayat yang ke-6 tadi, maka bertanyalah mereka ini adalah rasul-rasul yang waktu itu berkumpul dengan Yesus, murid-muridnya Yesus, bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-6 tadi. Dikatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia tanya, karena Tuhan kan menceritakan tentang kerajaan surga pada dia ya, sebelum dia terangkat ke surga. Nah, muridnya ini bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, artinya arti yang dikatakan oleh murid Tuhan Yesus tadi, artinya kalau kerajaan Allah itu dipulihkan kembali, itu adalah tandanya itu Mesias ya. Tandanya itu kedatangan Mesias bagi Israel sana. Tandanya itu kedatangan Tuhan kembali. Murid-muridnya itu tanya kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan saat ini? Artinya, Tuhan kapan kedatanganmu? Itu tanya. Murid-muridnya itu tanya kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan apa pada ayat yang ke-7 ya? Ayat yang ke-7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jadi Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa ya. Jadi bicara masa dan waktu itu adalah kairosnya Tuhan ya. Kalau kita bicara masa dan waktu, itu kita bicara tentang kairosnya Tuhan ya. Jadi kedatangan Tuhan itu Tuhan nggak menjawab, oh iya aku mau pulihkan saat ini, nanti tanggal sekian, bulan sekian apa, nanti saya akan pulihkan. Tuhan nggak menjawab seperti itu, tapi justru jawaban Tuhan itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Nah, saya tadi sudah katakan ya, Tuhan itu mempunyai kairos ya. Waktunya Tuhan itu namanya kairos. Jadi Tuhan yang menentukan waktunya ya, itu waktunya Tuhan. Dikatakan kamu tidak perlu tahu ya, ini waktunya Tuhan, itu kairosnya Tuhan ya. Baik tanggal, bulan dan harinya tidak perlu tahu. Nah, tetapi yang Tuhan kasih tahu itu adalah kronosnya ya. Kronos itu adalah kronologis. Itu nanti Tuhan yang akan kasih tahu kita. Kalau tentang kairosnya ya, waktu Tuhan nggak mau kasih tahu ya. Itu etika kerajaan surga, etika Bapa di surga, etikanya Tuhan ya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu tetap kuat ya, supaya murid-muridnya itu Tuhan tidak lemah, sehingga Tuhan mempunyai kairos untuk memberikan jawaban kepada murid-muridnya pada waktu itu ya. Nah, kalau kronologi atau kronos ya, kronologi kedatangan Tuhan, kita harus tahu, dan Tuhan itu memberitahu kronologis kedatangannya nanti yang akan kembali pada kedatangan yang kedua di muka bumi ini, pada janjinya tadi akan datang kembali menjemput mempelainya. Itu Tuhan nanti kasih tahu, itu namanya ada kronologisnya kedatangan Tuhan itu ya, ada kronologisnya ya. Misalnya kronologisnya saya kasih garis besarnya ya, nanti akan ada 7 tahun masa kelaparan besar. Itu nanti Tuhan kasih tahu ya, ada firman-Nya semuanya di
pengajaran ya, kalau kita datang pendalaman Alkitab. Terus akan terjadi penyucian bangsa kafir selama 2 tahun. Itu yang digenapi di dalam Wahyu 2 dan 3. Itu urutannya, kronologisnya Tuhan beritakan. Akan diberitahu juga ya, meterai yang akan dibukakan oleh Tuhan. Itu Wahyu 4:5. Nanti akan Tuhan kasih tahu kronologisnya bagaimana. Terus kemudian mungkin ada kegerakan kuda putih atau kegerakan penjangkauan bangsa Israel. Itu yang akan digenapi nanti di Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 7. Kemudian setelah kegerakan kuda putih itu untuk penjangkauan bangsa Israel, nanti sampai dimeteraikannya 1.404.000 orang ya. 144.000 orang Israel itu nanti akan dimeterai sampai ke situ nanti di dalam kegerakan kuda putih ya. Kemudian akan ada kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa ya. Gereja yang sudah bersatu ini akan menghasilkan orang-orang yang masuk di dalam level kerohanian ruang Maha Kudus yang sudah sempurna ya, sehingga dia mempunyai level seperti Henok dan Elia yang pernah saya jelaskan, sehingga dia akan diangkat Tuhan hidup-hidup ya, akan mengalami harpazo ya terlebih dahulu ya. Itu masanya bersamaan dengan mempelai Tuhan atau gereja Tuhan yang diungsikan. Nah, nanti yang orang di harpazo dulu, diangkat dulu, itu adalah hasil dari gereja Tuhan yang sudah menyatu, organisme tubuh Kristus yang sudah menyatu, melahirkan orang-orang yang sudah sempurna tadi, yang seperti Elia, yang seperti Henok ya, yang akan diangkat terlebih dahulu. Nah, itu nanti kejadiannya waktunya sama, kronologisnya akan diberitahu nanti di sini ya. Di kitab Wahyu itu sudah diberitahu ya. Itu penggenapannya di Wahyu 12 ayat 5. Kemudian kalau perempuan Tuhan, gereja Tuhan yang akan dijadikan mempelai, yang belum sempurna, yang level rohaninya masih ada di ruang kudus, nanti akan Tuhan sempurnakan di padang pengungsian selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari lamanya. Itu akan digenapi di Wahyu 12 ayat yang ke-6. Kemudian ada lagi kejadian yang anak-anak rohani yang masih kanak-kanak rohani, yaitu yang masih hidupnya level rohaninya di pelataran, itu yang akan mengalami tertinggal, akan mengalami masa aniaya antikris selama 3,5 tahun. Itu kronologisnya jelas ya, urut-urutannya nanti jelas. Nah, setelah masa 3,5 tahun itu berakhir, sudah selesai ya, yang harpazo sudah diangkat, yang jadi mempelainya Tuhan sudah diungsikan ya, kemudian yang tertinggal mengalami aniaya antikris. Setelah lepas dari 3,5 tahun itu selesai, 3,5 tahun itu sebentar ya, dan selesai ya, kemudian baru kedatangan Tuhan itu akan digenapi nanti ya. Kemudian nanti setelah kedatangan Tuhan itu nanti digenapi, ada perjamuan kawin anak domba, orang-orang yang terpilihnya masuk ya, perjamuan kawin anak domba. Terus kemudian urutan garis besarnya ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi yang akan digenapi di Wahyu pasal yang ke-20. Nah, setelah itu baru ini pesan Tuhan Yesus tadi tergenapi dengan sempurna ketika penggenapan Wahyu pasal 21, yaitu tentang tempat yang Tuhan sedang sekarang ini persiapkan bagi gerejanya, yaitu Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Itu yang tadi, yang pesan Tuhan yang kedua tadi, aku akan datang kembali ya. Aku pergi ke situ menyediakan suatu tempat bagimu. Nah, inilah penggenapannya nanti di Wahyu 21 yang Tuhan sedang persiapkan, yang sedang Tuhan kerjakan, sedang persiapkan untuk mempelai gereja Tuhannya. Ya, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ini adalah inti daripada kenaikan Tuhan, ya. Inti daripada tujuan kenaikan Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini menyediakan tempat bagi kita. Terus yang kedua, akan datang kembali untuk membawa kita atau menjemput kita. Ya. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan mengingatkan kita, membimbing kita ke dalam kebenaran. Itu Roh Kudus yang Tuhan curahkan, turunkan buat kita. Itu janji Tuhan. Ini intinya di dalam kenaikan Tuhan ini, ya. Ada 4 perkara, ya. Kemudian yang keempat itu meninggalkan atau memberikan damai sejahtera. Apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Nah, tadi kita sudah baca, ya. Ini adalah janji Tuhan, ya. Coba kita baca yang ayat 26 dan 27. Masih di dalam Yohanes 14 ayat 26-27. Tetapi penghibur, ini Roh Kudus, ya. Kenapa Roh Kudus itu diturunkan untuk menyertai kita? Ini janji Tuhan, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini pesan Tuhan, ya. Ini inti kenaikan Tuhan itu, ya. Tuhan itu naik ke surga memberikan 4 pesan ini, ya. Harus diingat. Yang pertama saya ulangi, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan apa? Roh Kudusnya supaya menyertai kita. Makanya dia disebut Allah yang Immanuel, yang menyertai sampai pada kesudahan zaman. Itu disebut Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Tadi dikatakan di situ mengajar kita, mengingatkan kita, membimbing kita di dalam kebenaran, ya. Kemudian yang keempat, Tuhan itu meninggalkan. Jangan lupa, ya, kadang-kadang orang cuma sampaikan 3, padahal Tuhan sampaikan 4. Ada di sini, ya, ayatnya tadi kita baca ayat 27, ya. Meninggalkan atau memberikan damai sejahtera, ya. Apa yang Tuhan beri tidak seperti yang dunia berikan. Itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau dunia ini nggak bisa memberikan yang keempat ini, nggak bisa. Memberikan yang pertama aja nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga apalagi yang keempat. Hanya Yesus yang bisa memberikan janji ini. Itulah inti hari kenaikan Tuhan yang harus kita peringati. Itu sungguh luar biasa, ya. Nah, kita melihat, ya, di sini, ya. Tuhan itu sungguh luar biasa. Coba kita baca nih masih di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5 sampai 11. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, stop dulu sampai di sini, ya. Saya kemarin pas PA ingat pertanyaan Pak Roland yang tentang Bapa. Nah, ini Tuhan sudah menjawab kepada Filipus, Pak, ya. Dijawab ini kepada Filipus. Filipus itu tanya,
Yesus itu suruh menunjukkan. Filipus ngomong, Yesus, tunjukkan aku Bapa itu kayak apa ke wajahnya. Mana ke Bapa itu, tunjukkan kepada aku. Tadi Tuhan menjawab apa itu? Ayat yang ke 9 ya. Tadi yang kata Filipus, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jelaskan itu PA dijawab ya ayatnya, bahwa Bapa itu di dalam Yesus, Yesus itu di dalam Bapa. Nah, itu sudah jelas sekali. Ini ada dua murid tadi yang Filipus juga menanyakan, yang di atasnya itu Thomas kurang percaya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kelima ya. Itu ada Thomas di situ ya. Thomas itu tadinya cerita di atasnya itu dia tidak percaya bahwa itu Yesus yang sudah bangkit, yang sudah 40 hari menyertai bersama-sama mereka, menampakkan diri kepada mereka. Thomas masih kurang percaya. Tuhan, kalau aku belum masukkan jari tanganku ke bekas lukamu di salib, aku belum percaya. Nah, padahal Tuhan itu bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, saya belum pernah melihat Kristus Tuhan Yesus itu kayak apa. Saya belum pernah melihat Bapa di surga itu kayak apa. Tapi saya merasakan kehadiran Tuhan itu ada, yaitu Roh Kudusnya yang Tuhan janjikan tadi, yang menyertai kita. Ya, Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, Filipus tanya lagi, Tuhan, tunjukkan itu Bapa kepada kami. Tuhan Yesus menjawab, kamu sudah lama ikut aku. Setiap hari kamu bersama-sama dengan aku, kamu sudah melihat menatap wajahku. Kamu masih bertanya, tunjukkan Bapa. Bapa ini ya aku di dalam Bapa, jawabnya Yesus. Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Tapi orang-orang sekarang ini pada ngeyel, ya. Ini diperdebatkan ya tentang Trinitas, yang Tritunggal itu ya, pada ayat-ayat, padahal Yesus sudah menjawab, ya, Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya. Ya, kalau kita berbicara tentang Trinitas ya, itu adalah Tuhan itu satu. Saya katakan Tuhan itu satu. Kalau saya menyembah, datang menyembah Dia bila Tuhan, saya membayangkan Tuhan itu satu. Yang saya sebut namanya, saya bisa bilang Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menyertai saya. Itu satu, ya, itu satu, Tuhan yang satu. Makanya disebut Trinitas, ya, disebut Tritunggal Maha Kudus, ya, satu tapi tiga sebutan. Ya, tapi Tuhan memang ada di dalam pribadi-pribadi ini ya, di dalam pribadi Roh Kudus, pribadi Allah Bapa, pribadi Anak itu ada karakter-karakter Tuhan. Tapi Dia satu, ya, yang mempunyai tiga pribadi ini tadi. Pribadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, itu ya. Tritunggal Maha Kudus. Dia satu esa, ya. Tetapi Dia disebut Allah Bapa Sang Pencipta yang mengadakan segalanya. Ya, kalau disebut Allah Anak bukan berarti Allah itu melahirkan, tidak. Bahasanya Tuhan memberikan bahasa, Bapa mengutus aku ke dunia, ya, Bapa mengutus aku ke dunia. Padahal itu Tuhan sendiri yang ke dunia itu. Tapi bahasanya Tuhan, Bapa mengutus aku ke dunia. Ketika Dia naik ke surga, Yesus ngomong juga sendiri, aku akan mengirimkan Roh Kudusmu untuk menyertai kamu. Nah, sudah jelas belum tentang, kalau tanya lagi, itu pribadi Allah, apa itu Allah? Orang Kristen ada tiga ya. Tuhan itu satu, ya. Tetapi karena maha dahsyat, maha ajaib, maha kuasa, Tuhan itu bisa pribadinya Tuhan itu adalah pribadi Maha Kudus, ya, ya bisa mempribadi, ya,
biasa, begitu dahsyat dan ajaib. Nah, kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan, ya. Urapan Tuhan itu bisa kita rasakan, jamahan Tuhan itu bisa kita rasakan, ya. Mujizatnya juga bisa kita rasakan, itu melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Bapa itu nyata, ya, kuasanya. Putra itu, Yesus itu nyata, ada buktinya, ada sejarahnya, pernah turun ke dunia, pernah hidup di dunia ini, nyata sebagai anak Bapa yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Roh Kudus itu nyata, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita rasakan kuasanya. Nah, itu Roh Kudus yang menyertai kita, ya. Jadi kita itu percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya karena iman kepada Tuhan, ya. Nah, kita baca di dalam Yohanes, ya. Yohanes 14 tadi sudah, ya. Makanya kita jadi orang percaya itu jangan bingung, ya. Kita harus bisa memperibadikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita buka yang Yohanes 14 ayat 5 sampai 11 tadi sudah, ya. Oke, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, coba ini perhatikan, ya. Ini perhatikan pribadi Allah, jangan tanya lagi, ini udah saya jelaskan, ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu Allah sendiri, ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini jelas sekali, ya, bahwa itu pribadi Allah, ya, yang sebetulnya dia itu adalah Allah sendiri, tetapi dia itu apa? Turun ke dunia. Berarti kan itu Allah sendiri, bukan? Dia Allah sendiri turun ke dunia, mengosongkan dirinya menjadi rupa hamba, menjadi manusia. Itu benar-benar jadi manusia. Bukannya karena Tuhan mati di salib nggak sakit, bukan. Dia benar-benar menjadi manusia, ya. Makanya dia lahir lewat seorang perempuan, ya. Benar-benar dia itu menjadi manusia yang merasakan sakit penyakit manusia, merasakan penderitaan manusia, merasakan setiap permasalahan yang dihadapi manusia. Dia benar-benar mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia menjadi manusia. Itulah manusia Yesus. Tadinya dia Bapa kan di surga, tapi bahasanya Yesus dia sebut, Bapa mengutus aku, Bapa mengutus anaknya. Padahal itu Bapa sendiri yang mengosongkan dirinya sebagai Allah, turun menjadi manusia. Bukan menjelma, ya, bukan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Itulah Yesus. Jelas tidak? Jelas tidak kalau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus berkali-kali itu mengatakan kepada murid-muridnya, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Coba perhatikan ini, Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini cukup di sini dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak
ya, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ya, kita itu tidak melihat, tapi Tuhan bilang kalau kamu percaya itu kamu orang yang berbahagia, ya. Karena kalau sudah dilihat itu bukan iman lagi, ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Kalau kita punya iman, itu nanti pasti terlaksana, ada buktinya, bukti, ya, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Itu namanya iman. Kita iman percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah melihat jeger, oh ini Bapa sendiri, ini Tuhan Yesus sendiri, ini Roh Kudus sendiri, pasti Filipus nggak tanya, pasti Thomas juga langsung percaya, ya kan? Karena sudah melihat, ya. Apalagi itu yang sudah melihat itu masih tanya. Tapi karena kita itu percaya dengan iman, kita imani bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah satu, Tuhan Yesus Kristus, ya, pribadinya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman kita kepada Tuhan. Ayat yang kedua di dalam Ibrani 11, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, kita kan percaya Tuhan yang Esa itu yang menciptakan alam semesta ini, ya. Ada buktinya enggak? Ada, ini ada tumbuh-tumbuhan, ada alam raya, ada matahari, bulan dan bintang. Dunia ini, alam semesta ini yang menciptakan Tuhan. Itu kita percayanya dengan apa? Dengan iman, dan itu kita sudah lihat buktinya. Udah lihat kan buktinya bahwa seluruh dunia ini yang menciptakan Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Percaya nggak alam semesta ini Tuhan jadikan dengan firman Allah? Saya sangat percaya karena ini ditulis dalam kitab Kejadian. Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang. Semua Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Dan semua ada kenyataannya. Jadi nggak, terbukti nggak? Ya, saya ingat tadi pagi saya bincang-bincang dengan adik saya Puji. Saya itu dulu pernah 1092, saya itu pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan, ditumpang tangan, ya, namanya Amos Jayaratnam, waktu KKR. Saya ditumpang tangan, saya maju ke depan, saya karena ditunjuk yang baju merah maju ke depan katanya. Terus didoain di depan, saya ditumpang tangan. Bapak Amos Jayaratnam itu bilang ini, kamu nanti suatu saat akan menjadi guru, akan menjadi gembala, dan kamu akan menjadi nabi katanya. Kaget saya dinubuatkan itu kan, kaget. Saya masih SMA waktu itu, masih semuanya, masih sekolah ya, saya masih sekolah. Kemudian ya saya jadi nggak bisa tidur ya, jadi nggak bisa tenang karena nubuatan itu kan. Jadi ada terus mendung di dalam hidup saya. Akhirnya singkat cerita saya kan sudah kerja, kemudian saya masuk sekolah Alkitab di STT. Berarti digenapi nggak itu tadi nubuatannya? Saya juga nggak mengira saya sekarang jadi guru. Saya nggak pernah saya bayangkan saya sekarang jadi guru. Saya nggak sekolah, kalau dulu itu sekolahan guru itu apa? SPG ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang yang PGSD, apa? PGA ya, S1 PAUD ya, sekolahnya IKIP. Enggak, saya nggak ada karena saya nggak cita-cita guru. Tetapi nubuatannya tadi digenapi nggak? Karena saya imani ya, karena saya imani apa yang dinubuatkan hamba Tuhan itu saya imani. Nah, beda tahun, beda waktu, beda orangnya, yang nubuatkan hamba Tuhan lagi sama persis yang dinubuatkan hamba Tuhan 1992 dinubuatkan lagi di tahun, udah beda tahunnya waktu itu. Jadi saya dinubuatin 3 hamba Tuhan dengan waktu yang berbeda, 3 hamba Tuhan yang berbeda, dan tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Tetapi ini semua digenapi.
saya hanya apa? Iman. Saya hanya imani, dan iman itu saya lakukan sehingga digenapi, nubuatan itu digenapi. Nah itu kalau nubuatan itu berasal dari Tuhan, itu digenapi kalau kita yakini dengan iman ya. Kalau yang dari Tuhan terbukti ya, walaupun itu tadinya kan belum kelihatan, tetapi ada buktinya. Saya benar jadi gembala, saya benar jadi guru ya kan, saya benar jadi penginjil. Akhirnya digenapi. Saya jadi gembala bukan cuma di sini ya. Saya pernah di Mentawai, Sumatera Barat ya, 2 tahun menggembalakan GPI juga. Saya pernah juga di daerah gunung sana merintis. Saya pernah juga di Bandung ya untuk merintis. Nah itu semua karena penggenapan itu karena kita mempunyai iman kepada Tuhan ya, iman kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan itu digenapi ya. Kalau janji Tuhan itu kita imani, itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Itulah namanya iman ya, iman kepada Yesus. Nah, kemudian ayat selanjutnya Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang saya katakan tadi ya. Kalau kita itu mempercayai Tuhan itu dengan iman ya, walaupun kita tidak melihat, kalau kita itu percaya dengan sungguh-sungguh disebut orang yang berbahagia. Jangan seperti Thomas yang ngeyel ya. Jangan seperti Filipus yang sudah bersama-sama dengan Yesus masih belum kenal akan Tuhannya. Masih suruh menunjukkan mana itu Bapa, padahal Bapa sudah tiap hari bersamanya ya. Terus kemudian ayat Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah ini kita harus imani dengan iman ya, apa yang Tuhan katakan itu akan terlaksana. Itu kita disebut berbahagia ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Itulah iman ya. Kalau iman itu tadi dasar dari yang kita harapkan tapi belum kita lihat. Nah kalau kita sudah lihat misalnya misalnya pengen punya mobil misalnya, ya kan, pengen punya mobil misalnya, ya memang sudah nanti bulan sekian mau turun berkatnya, mau dibeliin mobil. Lantas saya punya iman besok tahun depan punya mobil, ya memang sudah direncana, itu bukan iman lagi ya kan. Tetapi kalau kita itu mempunyai iman itu walaupun belum kita lihat ya, walaupun belum kita lihat, tapi itu nanti ada buktinya, ada kenyataannya. Iman itu ada bukti ya, walaupun itu belum kita lihat. Nah, seperti kita mengimani kepada Tuhan ya, kepada Tuhan Yesus Kristus ya, kita mempunyai iman seperti tadi yang Tuhan firmankan kepada kita ya. Jadi supaya kita lebih lagi di dalam mencermati akan kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa. Dan kita sore hari ini diingatkan akan firman Tuhan waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Intinya kalau Tuhan naik itu, Dia satu menyediakan tempat bagi kita. Jadi Tuhan katakan tadi jangan gelisah, karena kita itu disediakan tempat oleh Tuhan ya. Yang akan digenapinya di mana tadi? Di Wahyu 21. Itu nanti akan digenapi menjadi warisan kita, menjadi milik kita. Yang kedua, Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang Dia berada. Yang ketiga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengingatkan kita, membimbing kita di dalam kebenaran. Kemudian juga Dia meninggalkan dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang dari Tuhan itu bukan damai sejahtera yang seperti diberikan kepada dunia. Kalau dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera ya. Di dunia ini hanya memberikan janji-janji kalau dia bisa
menjadi menyenangkan dunia ini, ya dia bisa mengikuti ya. Tetapi kalau Tuhan memberikan damai sejahtera itu, sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan ya. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Jadi Tuhan di hari kenaikan Tuhan ini, Tuhan memberikan 4 pesan ini yang harus kita ingat-ingat di dalam kehidupan kita, supaya kita terus memahami akan rencana Tuhan, bahwa Tuhan itu naik ke surga bukan meninggalkan kita, tetapi justru Dia itu mempunyai janji buat kita. Dia menyediakan suatu tempat buat kita, dan Dia berjanji membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput kita. Nah, jadi Dia tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Ya, Dia sedang mempersiapkan mempelainya, Dia sedang mempersiapkan tempatnya, mempelai yang nanti akan dijemput dibawa ke tempat di mana Tuhan kita ada. Itulah inti daripada kenaikan Tuhan. Jadi kita harus belajar tentang bagaimana Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk penyelamatan kita ya. Jadi dengan adanya kenaikan Tuhan ini, kita semakin meyakinkan iman kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup ya. Kita nggak usah seperti orang yang kanak-kanak yang hanya memikirkan perkara-perkara yang dipermasalahkan, bagaimana cara baptisan yang benar, bagaimana cara berkata nikah yang benar, bagaimana meributkan penyebutan nama Allah, lagi meributkan Allah orang Kristen itu ada 3, dibikin perdebatan, malah sudah ada yang bikin punya penemuan bini tunggal segala macam ya kan. Kita belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang memberikan jaminan hidup yang kekal di dalam kita. Tuhan sudah menjawab bahwa Tuhan itu adalah Allah Bapa itu, dan Tuhan itu Yesus Kristus sendiri, dan Tuhan itu adalah Allah Roh Kudus itu sendiri yang menyertai kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa kita akan menikmati dan mengalami janji Tuhan itu akan menjadi milik kita ya. Tuhan bilang, pesankan tadi, jangan gelisah hatimu, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kegenapannya nanti, tadi saya sudah jelaskan kronologisnya nanti tentang kedatangan Tuhan. Tuhan tidak menunjukkan atau menyebutkan hari dan tanggal dan bulannya, tetapi Tuhan nanti akan memberikan kronologisnya, bagaimana Tuhan itu akan menjemput kita. Kita dikasih tahu caranya, jalan yang harus kita ikutin, jalan yang harus kita lalui, step-step demi aturan. Nanti Tuhan sudah tuliskan di dalam pewahyuannya, di kitab Wahyu, di kitab Matius 24, di kitab Daniel ya, dan di kitab para nabi yang lainnya juga Tuhan sudah dibuatkan bagaimana nanti kedatangan Tuhan menjemput kami. Dan kalau ini firman Tuhan, Tuhan berjanji akan datang kembali, itu digenapi gak? Nubuatan ketika Yesus nanti akan lahir ke dunia ini digenapi. Sudah digenapi kan? Terlahir, sudah menjadi anak. Digenapi bahwa Tuhan akan mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit. Sudah digenapi. Dan sekarang ini Tuhan memberitakan, aku akan menurunkan Roh Kudus-Nya. Sudah turun belum Roh Kudus? Sudah. Murid-murid di Loteng Yerusalem diurapi Roh Kudus dengan luar biasa, sampai bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Roh Kudus itu menyertai kita. Buktinya setiap hari Dia memelihara hidup kita ya. Dia memperingatkan kita, Dia memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dia memimpin, memelihara kita, memimpin, menuntun kita kepada kebenaran. Sudah digenapi, Roh Kudus turun atas kita. Yang belum digenapi adalah janjinya yang ketiga tadi, kedatangannya yang kedua kali. Itu pasti digenapi tidak? Pasti digenapi. Tuhan itu kalau berfirman, tidak ada satu iota pun, tidak ada satu titik pun firman Allah yang gagal. Semua firman Tuhan ini sudah digenapi. Setitik pun tidak ada yang tidak digenapi. Firman Tuhan katakan seiota pun, tidak ada yang tidak tergenapi. Semua firman Tuhan pasti digenapi
digenapi, karena Allah kita adalah Alfa dan Omega. Allah kita adalah iya dan amin, Allah yang pasti. Ya, jadi jangan ragu lagi kita ikut Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali menjemput kita semuanya. Ya, siapkan dirimu untuk dijemput Tuhan. Saya sudah kasih temanya. Dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Persiapkan kita, kalau kita mau dijemput Tuhan, persiapkan menjadi mempelai Kristus yang mau dikasih aturan-aturannya Tuhan, yang Tuhan nanti tunjukkan. Oh, nanti kalau kedatanganku ini kamu ikutin. Kalau kamu mengikutinya, kamu pasti mendapat janji Tuhan itu, penggenapan Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Amin. Buat firman Tuhan sore hari ini. Ya, kiranya firman yang singkat untuk hari kenaikan Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian.